Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam toleransi buat kita semuanya. Oke, kembali lagi bersama The Invest ya. The Invest sebelumnya memohon maaf buat teman-teman para user The Invest karena dari bulan kemarin offline ya. Dan mulai saat ini, mulai detik ini The Invest akan aktif kembali ya. Karena kemarin memang ada kendala, tapi The Invest sudah ikhlaskan bos ya, biarkan yang di atas yang membalas ya, biar Invest bisa fokus kerja, biar Invest bisa fokus ke semua user-user The Invest ya. Di sini banyak request mengenai penggunaan dashboard di kripto ya, terus mengenai auto trade juga ya. Nah di sini The Invest akan trade menggunakan dashboard ya. The Invest akan menggunakan trade menggunakan Stochastic dan sinyalnya menggunakan dashboard ya. Menyinggung mengenai auto trade ya, Nah, di bagian GM indikator ini akan ada update bos ya, mulai detik ini, mulai saat ini ya, supaya kalian anti loss doll ya. Nanti kalian bisa buktikan bosku ya, buat teman-teman para user yang sudah mengambil auto trade di bagian GM indikator ya, malam ini akan aktif sinyalnya yang terbaru ya. Sinyalnya yang terbaru bos ya, jaga aja kompensasinya. Kalau kalian ingin tanpa kompen silakan bosku ya, karena kemarin sudah backtest ya sinyal GM indikator yang terbaru bosku ya. Oke, tapi di video kali ini The Invest hanya trade menggunakan dashboard ya. Ini geser dulu ya, akan menggunakan dashboard ya. Banyak user yang meminta tutor, atau sebenarnya nggak perlu tutor sih bos ya, cuma kalian perhatikan aja batas-batas garis. Di sini kan ada beberapa garis di dashboard ya, garis ya, ini garis ya, titik-titik ini ya, garis. Nah kalau kalian kombinasikan dengan dashboard signal ya, kita akan tahu WR-nya bosku ya. Nah, kalau misalkan mendekati garis muncul penerusan atau bagaimana, kalian skip aja sinyalnya ya. Itu aja sih bos ya. Atau ketika sudah mendekati ada reversal, kalau kalian ragu mendekati beberapa garis support dan resisten ini, kalian skip open posisinya ya. Kalau kalian ragu, intinya skip ya. Sebenarnya kalau kita trade itu dimanapun itu ya, psikologi, mental, kesabaran ini sangat dibutuhkan bosku ya. Oke, kita akan trade ya. Ini banyak request mengenai saya beli kapan lagi buat gini, karena video-video YouTube yang sebelumnya, yang tutor sebelumnya semua kena ban bos ya. Bukan kena ban sih ya, gara-gara kena hack bos ya. Jadi hilang semuanya YouTube yang lama bosku ya. Mungkin teman-teman pada paham semua ya. Sudah mengerti semua bosku ya. Sudah tahu semua ya mengenai YouTube Invest dulu yang banyak tutornya ya. Ini kalau kita klik di bagian dashboard info, banyak video yang hilang di sini ya. Padahal di sini sudah banyak sekali tutornya. Cuma di Invest akan membahas mengenai gambaran umum ya, yang simpel-simpel saja ya, yang anti ribet kita melakukan trade ya, hanya mengikuti dashboard sinyal, perhatikan beberapa garis-garisnya aja bos ya. Nah di sini request kalau modal sekian bisa nggak menggunakan sinyal ini, kalau modal sekian bisa nggak menggunakan sinyal ini ya. Sebenarnya kalau masalah modal, kalau analisanya kita sudah aman, psikologi sudah aman, bebas aja sih bos ya. Itu memang benar melanggar money management ya. Misalkan depo 1 juta kita OP 140.000 pun kita sudah melanggar money management ya. Asal paham aja mengenai garis-garis ini aja bos ya. Kalian perhatikan batasan resisten, support. Ini namanya garis. Kalau tidak mengerti support resisten ya, atau user yang pemula bosku ya, perhatikan aja ada beberapa garis. Kalau memang mendekati garis dan sebagainya, kita skip open posisi. Itu aja sih bos ya. Oke, The Invest akan buka web trade-nya dulu bosku ya. Di sini The Invest menggunakan Stochastic bos ya. Mengawali dengan depo berapa ya bosku ya. Coba The Invest test depo dengan nominal 1 juta aja bos ya, ambil bonus 200k ya. Ini kebetulan ada akun bosku ya, karena kemarin akunnya kena gini bos ya, karena terlanjur percaya sama pihak ketiga bosku ya, jadinya berantakan semuanya bosku ya. The Invest akan melakukan sekitar berapa ya, ini bosku ya,
seperti biasa bosku ya, real ya, buka-bukaan ya, dan bukan menggunakan akun afiliator. Dinvest ingatkan, Dinvest tidak afiliator bos ya, tidak afiliasi bosku ya. Jadi ini semua akun real ya yang Dinvest gunakan ya, bukan menggunakan akun afiliasi bos ya, akun promo dan sebagainya bosku ya. Dinvest akan coba untuk trade ya. Ini depo 1 juta dengan target 7 juta kalau nggak salah ya. Kalau mengambil langkah bonus ya. Nah, kalau di invest sedikit barbar, jangan ditiru barbarnya bos ya. Kalian tetap open posisi satu-satu saja bos ya. Kalau memang memungkinkan bisa dilakukan kompensasi ya. Oke, ini sudah masuk ya. Sudah masuk. Kita ke halaman trade ya. Oke, ini ada target berapa ya? Sekitar 7 juta ya. Oke. Kalau hanya mengandalkan dashboard sinyal, ini masih memang ada nilai lossnya ya, memang ada nilai lossnya ya. Jadi kalau memang tidak memungkinkan untuk melakukan kompensasi, kalian skip aja ya. Tunggu ya. Ntar bos ya, ini ada ini. Oke. Kita akan menunggu aba-aba dari dashboard ya, tapi kita perhatikan juga di bagian garis-garisnya aja bos ya. Kalau memang ada garisnya tidak ini sedikit melanggar manajemen ya, saya akan OP 140k ya. Kalau mendekati atau gimana, Dinvest skip ya bos ya. Oke. Sambil menunggu sinyal di bagian dashboard sinyal ya. Dinvest akan fokus menggunakan dashboard sinyal yang ini di sini bos ya. Nah, kalau memang bingung menggunakan indikator, boleh ikuti ini aja bos ya. Kalau kalian bisa sabar ya. Atau gunakan indikator bulatan ya, bulatan kalau ini bulatan berarti penerusan. Ini juga ada dari MACD ya, tanda panah yang hijau ini ya, ada garis hijau ini MACD bawaan persilangan di bawah ini bos ya, bisa juga digunakan ya. Kalau memang tidak bisa menggunakan indikator ya, kalau kalian ingin menggunakan dashboard sinyal aja, hanya dari dashboard sinyal aja, kalian perhatikan beberapa batasannya aja bos ya. Tinggal lihat aja gini bos ya, lihat aja di bagian garis-garisnya. Kalau sudah mendekati, melewati dan sebagainya, muncul sinyal ini, kalau kalian ragu ya skip aja bos ya. Kalau belum mendekati ada penerusan, muncul sinyal ini, buy gitu misalkan, kita open buy. Itu aja bos ya. Kalau belum paham mengenai kalau tahu rumit, kalian menggunakan indikator-indikator yang ada bos ya. Kalau kita perhatikan ada beberapa garis dilewati. Ini tren nih kayaknya bos ya. Masih bisa tuh sell lagi nih bos ya. Tapi kalau ini penutupan candle, ini kan ada batas supportnya di sini ya. Saya lihat di sini ada batas swing ya. Kalau dilewati swingnya ini, hati-hati dia koreksi bos ya. Biasanya naik dulu open sell ya. Naik dulu open sell ya, coba ya bos ya. Kita hajar ya. Mudah-mudahan masuk bosku ya. Karena ada batas swing di bawah, di kiri bos ya. Ini swingnya bos ya. Ini kena nggak dilewati masalahnya ini bosku ya. Masuk bosku ya, masuk ya, longsor ya. Nah, bener kan? Naik dulu open sell ya, naik dulu open sell ya di sana ya.
Di sini kan ada garis batasan supportnya, terlihat kena di sini, berarti perpindahan ini karena kosong area yang tadi bos ya. Ini kan kosong area yang tadi bos ya, kosong area di sini kosong ya, tidak ada penghalang garis ya. Cuma ada batas support swing support ya sudah mendekati ya. Biasanya kalau sudah mendekati batas swing ya, batas swing kiri ya, batas swing support ya, biasanya di sana koreksi ya. Itu aja sih bos ya. Mohon maaf, Dinvest tidak menggunakan dashboard sinyal ya. Sebentar Dinvest akan menggunakan dashboard sinyal. Kalau ada sinyal dashboard sinyal, Dinvest akan melakukan open posisi ya. Sambil nunggu aja bosku ya. Sambil nunggu ya bosku ya. Sebatas itu dulu open posisinya Dinvest ya. Untuk analisanya bos ya. Karena banyak yang teman-teman yang belum paham mengenai support resisten dan penggunaan indikator ya. Tadi sudah saya jelaskan sedikit ya mengenai penerusan ya. Kenapa bisa open posisi sell di sana bos ya. Tadi Dinvest sudah katakan naik dulu open sell ya. Dan sekarang kita akan coba tes menggunakan dashboard sinyal ya. Di dashboard 23 Pro ini ya. Ini ada open posisi buy ya. Ada open posisi buy ya. Situasi masih turun ya. Di atas masih ada line board dan di sini sudah ada kita open posisi satu kali aja bos ya. Permasalahannya di atas ada line board bos ya. Permasalahannya kenapa buy kalau ini loss ya. Biasa permasalahannya ada line boardnya. Line boardnya julang ke bawah dia bos ya. Menjulang ke bawah bos ya. Line boardnya bos ya. Hati-hati bos ya. Makanya di invest satu-satu open posisi ya. Kalau ini loss ya. Kalau kalian ingin kompensasi silakan kalau menunggu next sinyal berikutnya. Silakan bos ya. Ini karena ada line board di sini bos ya. Karena ada batas garis line board atau yang disebut dengan batas resisten yang menjulang ke bawah ya. Apalagi masih kuat tren turun ya. Kalau diperhatikan di garis zigzagnya ya, di garis zigzagnya bos ya. Oh, masuk bosku ya. Masuk bos ya. Sedikit riskan bos ya, masuk ya. Oke, kita tunggu sinyal disebut sinyalnya lagi bosku ya. Di sana di dashboard sinyal sudah jelas kelihatan ambil pucuk bawah ya, ambil pucuk bawah open buy di sana bosku ya. Oke, kita tunggu sinyal dashboardnya lagi ya. Kita tunggu sinyal dashboardnya lagi. Ini baru 12 menit videonya ya. Di invest akan live record sampai 20 menit ke atas ya, karena ini sekarang di Wita sudah jam 6.30 ya. Waktunya sembahyang sih sebenarnya bos ya. Oke, besok hari raya juga, hari raya umat Hindu ya. Ada purnama ya bos ya. Oke, di sini ada persilangan MACD ya. Di sini ada indikator persilangan MACD ya. Jadi buat teman-teman kalau sudah hilang seperti ini, jangan dulu open posisi ya, karena persilangannya berada di bawah sekali ya. Berarti ini mencerminkan kuat turun ya. Jangan open posisi buy kalau ada seperti ini ya bos ya. Nah, perhatikan persilangan yang sebelum-sebelumnya bosku ya. Kalau persilangan yang sebelumnya di sini kan di atas dari garis ini ya. Lihat garisnya bos ya. Lihat lihat batas bawahnya sama batas atasnya bos ya. Beda persilangannya bos ya. Kalau di persilangannya memang dia nyungsep ke bawah ya. Kalau di MACD ya, ini masih kuat turun ya, Jangan langsung mukul open posisi buy dulu bos ya. Karena posisi candle kalau kita perhatikan dia masih kuat tren turun ya. Nah, pantasnya tadi di invest kalau tidak menggunakan berpatokan kepada dashboard signal tadi ya. Ini sudah ketahuan tren turun ya. Saya pukul parlay 3 kali ya. Sudah target perdagangan menjadi 7 juta di sini ya. Pantasnya ya. Kalau kita pukul sell di sini ya. Nah, dan di sini sell lagi, tapi tunggu atas dulu karena masih ada koreksi di bagian batasan swing yang di kiri ya. Nah, misalkan kita open posisi sell, straight itu sell ya. Tapi jangan langsung open posisi, kita kasih dia dulu naik bos ya. Kita open turun sell ya. Ya, ini Dinvest fokus ke bagian dashboard sinyal, kombinasikan dengan beberapa garis ya. Yang buat user baru atau user yang selalu bingung, perhatikan saja kalau memang muncul dashboard sinyal ini. Di sini ada batas garis titik-titik ini juga. Di sini ada garis lain. Perhatikan aja bos ya, kalau memang sudah melewati atau mendekati muncul sinyal penerusan atau muncul pembalikan, kalau kalian ragu skip. Kalau memang bebas dia tanpa area itu ya, kalian bisa open posisi ya bos ya. Open posisi misalkan kayak tadi ini ya. Kayak tadi ini kan line boardnya sudah kan kegeser. Di sini ada line board, dia mau naik ke atas ya. Kalau ada line board
Kalau ada line boot apalagi muncul area biru di sini ya, area biru di sini ya. Nah, muncul area biru di sini ya. Sedikit riskan bosku ya. Tahan dulu bosku ya. Tahan dulu bosku ya. Apalagi kelihatan kuat tren turun ya, apalagi kelihatan kuat tren turun ya. Kalau mau asal mukul aja ya nggak masalah sih bos ya. Muncul sinyal open, muncul sinyal, cuma emosinya dijaga. Biasanya kalau emosi sama psikologi itu tidak bisa kejaga, loss 1, loss 2 kali ya kalian sudah panik ya, apalagi modalnya minim ya, apalagi modalnya ngepres ya. Kita nunggu sinyal lagi bos ya. Ini sedikit lama sinyalnya karena posisi masih tren ya. Nah, seandainya kalian yang saya katakan tadi benar kan, terus sell turun ya, jangan open posisi pembalikan dulu, karena posisi candle dari kita lihat di atas ini sudah tren turun. Kita perhatikan garis zigzagnya memang menjulang ke bawah, apalagi garis bootlightnya ya. Nah, di sini garis MACD masih nyungsep di bawah bos ya, masih di batasan support ya, support paling istilahnya paling memang kalau dikatakan terendah belum bosku ya, katakan terendah masih belum ya. Kenapa belum bisa katakan terendah ya? Kalau kita perhatikan di bagian broker ya, kita lihat broker ya, ini masih ada batasan support lagi ya. Di sini ya, di sini kita tarik garis masih batas titik support di sini ya tadi bos ya. Makanya dia bisa terus turun sell ya. Oke, kita nunggu sinyalnya lagi bosku ya. Sinyal disebut sinyalnya ya. Nah, kecuali kalian menemukan momen kalau di bagian MACD ini kan stabil pergerakannya bosku ya. Nah, perhatikan di sini bos ya. Nah, kalau yang sebelumnya kan ada belokan, banyak belokan ya. Di sini artinya pergerakan masih sideways atau 3 candle naik, 1 candle turun. Ya, seperti itulah pergerakannya bos ya. Kalau itu muncul ini baru bisa bos ya, karena kita perhatikan dari sebelah persilangan ini ya, beda bos ya. Ini terutama ini bos ya, beda bos ya. Ini memang betul-betul nyungsep ya bos ya. Kalau kalian bisa lihat di yang ini ya, yang ini ya. Ini masih berada di kisaran area di bawah support, di bawah resisten nih. Kalau di atas sih, kalau di bawah namanya support ya. Ini kalau sudah begini ya masih kuat tren turun sebenarnya bos ya. Ini bos ya. Ini nyungsep bos ya, MACD-nya bos ya. Masih konsisten di bawah dan membentuk sebuah garis vertikal ya, vertikal di bawah ya bos ya. Tidak seperti gelombang seperti ini bos ya. Oke, kita di sini sama-sama belajar ya. The invest tidak merasa menggurui atau bagaimana bosku ya. Kita tunggu sinyalnya lagi bosku ya. Dashboard sinyalnya bos ya. Hanya mengandalkan dashboard sinyal bos ya. Di Bali sekarang pukul 6.36 ya. Ini sebenarnya di invest cepat-cepatan ya, mau sembahyang dulu ya, belum dapat sembahyang ya. Kita tunggu ya. Sebenarnya cepat muncul sinyal dashboardnya bos ya. Ini gara-gara tren ya. Marketnya lagi tren ya. Biar dapat aja open ya, istilahnya biar dapat aja pembukaan bahwa ada invest, konfirmasi ke user aktif kembali ya. Besok juga kita konten lagi ya. Kita cenderung menggunakan dashboard dan kita akan menggunakan ATD juga ya. Open buy ya. Kalau lewat skip ya. Kita open buy ya. Aduh, lewat bos ya. Kalau lewat skip ya. 2 kali open posisi. Kalau loss kita biarin bos ya. Biarin bos ya. Memang ada nilai lossnya di sana bos ya. Gak apa-apa bos ya. Ambil pucuk bawah open buy ya. Di sana ada juga bos ya. Tapi nggak apa-apa bos ya. Memang masih ada nilai lossnya ya. Kalau kita perhatikan garisnya di sini ya. Di sini kita kelihatan sekali sebenarnya bos ya. Kalau kita tarik garis red ya, kena bos ya. Sedikit riskan bosku ya. Tarik garis, di sini ada garis MACD, di atas ada garis. Pantasnya kita skip untuk open posisi pantasnya bosku ya.
kita skip pantasnya bos ya. Di invest maksa open posisi ya. Kenapa ya di sini loss ya? Kalian perhatikan ya batas area biru ya. Kalau batas atas ini disebut dengan resisten, batas bawah disebut dengan support ya. Kalau kalian perhatikan di bagian garis-garis ini ya, ini kalau kita open buy, di sini kan muncul disebut sinyal buy ya. Di sini ada batas garis ya, garis miring dari area SNR ya, resisten, berfungsi sebagai resisten, dan ada garis dari MACD di sini ya. Kalau kita tarik, seret, kena bos ya. Jadi kena bos ya. Invest tidak melakukan kompensasi bosku ya. Padahal kalau kompen masuk ini ya, K1 ya. Pantasnya di invest skip tadi open posisinya ya. Pantasnya skip open posisinya di sini ya. Buy sell ya. Apa bisa sell di sini ya? Masih berada tapi dilewati batas resisten. Coba aja hantam sell ya. Mudah-mudahan mau ya. Masih batas penyempitan area support maupun resisten ya. Masih batas penyempitan support dan resisten ya. Masih batas penyempitan batasan resisten dan support ya. Nih. Sempit sekali ya, pergerakannya segitu-segitu aja ya di kotak biru ini ya, bos ya. Di kotak biru ini ya. Mudah-mudahan nggak mental naik ya, kena garis tengah ini ya. Oke masuk bos ya, ini disebut dengan strategi penyempitan area biru ya, penyempitan area biru, penyempitan support maupun resisten. Kalau perhatikan di bagian dashboard info, dashboard info, nah ini disebut penyempitannya bos ya, ini bos ya. Sideways area kotak biru ya, penyempitan. Jadi kita tahu ya di kotak-kotak ini aja pergerakannya dia bos ya, hampir menyentuh di atas open sell. Belum menyentuh open penerusan. Misalkan di sini kan ini kan sell, ini sell ya. Belum disentuh yang di bawah open penerusan sell, disentuh open buy. Ya, sekaligus seperti itu bos ya. Sekaligus saya membahas mengenai penyempitan support resisten atau bisa disebut dengan penyempitan area biru, area sideways ya. Pergerakannya di sana aja bos ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, kan. Nah, kalau ini sudah dilewati, kalian skip open posisi ya. Pantasnya kita di sini yang tadi open posisi buy di sini kita skip pantasnya bos ya, karena mendekati batas dari resisten dan mendekati batas swing dari MACD-nya ya, garis ini ya bos ya. Tadi di sini kan dekat dengan resisten area kotak biru atau titik-titik ini dan garis dari SNR ini ya, dan ada swing bagian MACD ini ya. Pantasnya kita skip tadi open posisi di sana ya, pantasnya bosku ya. Ya. Kalau memungkinkan untuk kalian kompensasi. Tadi saya nggak mengambil kompensasi ya. Kalau kompensasi itu bisa ambil langsung di perpindahan candle ya, searah bosku ya. Nah, kalau memang modalnya minim, kita tunggu sinyalnya. Kita tunggu sinyalnya aja, bosku ya. Kita tunggu sinyal berikutnya. Tapi perhatikan garisnya kalau mau mendekati garis. Kalau memang teman-teman user baru yang belum paham mengenai garis-garis ya, nggak usah bingung ya. Ikuti aja disebut sinyal. Tidak paham mengenai support resisten, apa support resisten itu tidak paham. Saya mengerti maksud kalian ya, buat para user ya yang baru gabung di DN Invest ya. Ya, kalau memang tidak mengerti masalah support dan resisten, kalian perhatikan aja garis-garis ini aja. Kalau ada garis mendekati garis, melewati garis, ya open posisi ikuti ini ya, bos ya. Ya skip ya. Kalau memang sudah menjauhi garis dan sebagainya, kita open posisi penerusan dari disebut sinyal ini ya. Itu aja sih pesan saya bos ya. Ini videonya sudah hampir 30 menit ya. Denpes mau sembahyang dulu. Jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya. Denpes akan mengadakan sedekah untuk next video ya. Share sebanyak-banyaknya ya bosku ya. Satu hal lagi di bagian auto trade ya, di GM indikator ya 1000% akan update ya, anti loss door mulai malam ini ya bosku ya.
mulai malam ini kan berarti besok sudah bisa digunakan GM indikator update sinyalnya bos ya. Sebenarnya di MT4 GM indikator ini ya, saya jelaskan dulu mengenai GM indikator ya. GM indikator ini kan berpatokan kepada indikator-indikator yang ada di MetaTrader maupun yang ada di TradingView ya. Nah, seluruh auto trade yang ada di muka bumi ini ya hanya bisa menggunakan patokannya sinyal indikator atau sinyal input ya. Ya. Percaya tidak percaya kalian, mungkin teman-teman yang sudah pernah mengambil auto trade pihak ketiga orang lain atau dimana beli auto trade misalkan ya, kalau dia menggunakan sinyal dari MetaTrader atau TradingView itu pasti berpatokan kepada indikator ya. Tapi saya garis bawahi dulu ya, The Invest maunya menggunakan algoritma ya. Nah, kemarin saya sempat berpikir ya, kenapa saya tidak menggunakan BOS OP yang ada di Dashboard 23 Pro ini ya. BOS OP ini singkatan dari Boot One Shot Test ya. Ya memang ada nilai lossnya, tapi lossnya minim bosku ya. Kalau BOS OP ini memang sedikit lama menunggu, tapi kalau dimasukkan ke dalam auto trade ya tidak usah menunggu, tinggal kalian klik start aja sih sebenarnya bosku ya. Dari awal The Invest ingin memasukkan BOS OP ini ya, ini bukan menggunakan indikator ya, tapi menggunakan analisa algoritma ya, algoritma dalam bentuk script ya, dalam bentuk coding script ya. Dia seperti robot manusia bosku ya, seperti manusia yang menganalisa kalau menggunakan BOS OP ya. BOS OP ini bisa di sideways, bisa di penerusan ya. Ya, kalau BOS OP ini sampai masuk ke dalam auto trade dalam sinyal auto trade ya, 1000% saya jamin tidak ada bakalan loss ya. Walaupun kalian mengambil kompensasi 4-5 ya, gak bakalan loss ya. Kalau loss uang kembali bosku ya, kalau memang menggunakan BOS OP ini ya. Tapi saat ini The Invest belum menemukan bagaimana cara memasukkan BOS OP ini ke dalam auto trade ya, karena ini bukan menggunakan indikator, karena bukan menggunakan indikator ya, tapi menggunakan algoritma ya. Sementara untuk sementara waktu untuk sampai malam ini The Invest akan update hanya mengandalkan sebuah indikator, tapi The Invest akan mencari indikator yang memang benar win rate-nya tinggi ya, win rate-nya tinggi di bagian sinyal GM indikator ini ya. Oke. Ya, The Invest belum bisa memasukkan BOS OP ini ke dalam auto trade ini ya. Belum bisa ya, sementara belum ya. Mudah-mudahan untuk next ya, The Invest masih pikirkan bagaimana memasukkan algoritma ke dalam auto trade ya. Oke, itu aja dulu ya. Cukup sekian untuk The Invest. Jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya ya, bosku ya. Share terbanyak akan dapat sedekah bosku ya. Syukuri aja hanya sedekah bos ya. The Invest sudah mulai aktif di sini. Kemarin offliner karena gara-gara akun YouTube kemarin kena hack, kedampak ke akun-akun trade semuanya bosku ya. Kacau bos ya. Ini mungkin kelalaian pihak ketiga ya, mungkin di stop atau bagaimana, saya juga nggak paham. Saya nggak mau berbicara banyak di sini ya. Saya sudah ikhlaskan, mungkin biar di atas yang membalas ya. Kalau itu saya terus urus dari bulan kemarin, saya nggak bisa kerja jadinya bosku ya. Nggak bisa kerja karena dari bulan kemarin saya ngurus itu aja terus-terusan bos ya. Nggak bisa kerja ya, banyak uang hilang bosku ya, tapi saya ikhlaskan ya. Dan sekarang The Invest mulai dari awal lagi untuk recovery teman-teman dan para user lainnya. Kalau mau dibantu The Invest ya, mohon bersabar bosku ya. Oke. Jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya. Share terbanyak akan mendapatkan sedekah. The Invest undur diri. Salam profit. Bye-bye.